A day in my life. Berkunjung ke Taman Teknologi Pertanian Kabupaten Tegal. Minyak ompong mengerang rantau Tegal mandor nyusah Kuyo gundul pesan aku sering ngampe kendul Yang kedua tela-telo tampak lo yo Selangkau jalannya miring-miring itu yo Belum selesai menaku nong Cina Ropak moyo terguling ke Apa saja sih yang kita lakukan di sini? Mari simak baik-baik. Pengenalan alat musik, pertanian, dan budidaya tanaman vanili. Yang kedua yaitu pembuatan pupuk kompos dari daun. Nah, setelah semuanya selesai, terakhir yaitu pembuatan sumber daya lokal dari dari jagung manis, yaitu akan membuat es krim jagung. Ya. Tanaman jenis bunga yaitu bunga kantin, ya. Ada salah satu bunga yang digunakan untuk acara pernikahan adat Jawa sebagai ujung dari kembang ronceng, ya. Itu jenisnya bunga kantin putih. Karena bunga kantin ada beberapa, yaitu ada yang warna merah, ada yang warna kuning dan putih, dan ini jenis warna putih. Oke, selanjutnya kita jalan. Kemudian di sini ada toko kesuben, ya. Salah satu toko unggulan Kabupaten Tegal yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian sebagai toko andalan dari Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Tegal. Biasanya toko yang terkenal di halayak umum yang pada musim toko yang dijual di pasaran yaitu toko Palembang, ya. Untuk Kabupaten Tegal sendiri mempunyai toko andalan yaitu toko kesuben. Ini masih berusia sekitar dari Taman Teknologi dibangun 2015 sampai sekarang masih sekitar 7 atau 8 tahun, ya. Jadi belum pernah berbuah. Dan untuk contoh yang sudah berbuah, ini ada pohon kurma, ya. Ini pohon kurma, ini ditanam baru 1 tahun, ya. Jadi masih segini bentuknya. Bisa berbuah mungkin kalau sudah kisaran 5 atau 6 tahun, tergantung nanti dengan teknik perawatan kita. Selanjutnya ada pohon kelengkeng jenis diamond, ya. Karena kelengkeng banyak macamnya, ada kelengkeng diamond, ada kelengkeng pingpong, ada kelengkeng biji mata lada, ada kelengkeng merah. Ini kelengkeng diamond. Selanjutnya ada pohon jeruk Medan, ya, jeruk manis Medan. Ya, ini udah berbuah, cuma masih muda-muda, belum layak dipetik. Oke, lanjut. Yang menjalar namanya pohon anggur. Ini anggurnya jenisnya jenis Jupiter. Dan contohnya sudah berbuah seperti ini. Ini contohnya sudah berbuah. Sebelah sana ada. Itu di atas. Ya, ini namanya anggur Jupiter. Ini adalah pohon manggis. Ya, ini pohon manggis. Biasanya pohon manggis itu tumbuhnya di NDPL ketinggian 100 sampai 600 mdpl, ya. Ini diuji coba di daerah Tepakyo. Alhamdulillah kemarin bulan 10 sampai 12 sudah sempat berbuah, tapi sekarang sudah habis. Ya, ini usia tanam berhasil menyesuaikan dengan Taman Teknologi Buka, ditanam tahun 2017, ya. Kemarin sudah pernah berbuah, berarti 2 kali. Ya. Oke, lanjut nanti mau kita. Kemudian ini ada jambu citra, ya. Jambu citra merah. Terus yang di depan kantor itu namanya jambu citra hijau, rasanya agak asam. Kalau yang ini manis, ya. Kemudian yang di depan ini ada jambu citra Deli Madu yang hijau panjang, ya. Untuk pohon mangga, ini pohon mangga gedong. Dan kalau yang itu pohon mangga Mahathir, ya. Ya, pohon mangga jumbo, satu buahnya itu bobotnya berkisar sampai 1 kilo. Ya, pohon mangga Mahathir itu. Nah, kalau ini jenis tanaman bunga atau juga tanaman untuk di pinggir jalan, pohon ara. Pohon ara atau yang sering disebut buah tin, yaitu salah satu buah surga yang ada di dunia. Dan buah ini disebut juga di dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin, ya. Watini wasaituni waturisininya ada pada ini, ya. Selanjutnya ada pohon delima, ya. Cuma ini delimanya delima ungu atau sering bisa disebut juga orang Tegal bilang delima wulung, ya. Biasanya kalau delima warnanya
merah ke kuning-kuningan, tapi kalau ini jenisnya yang ungu atau wulung. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cara nanamnya bisa ditanam dengan biji, bisa dengan cangkok, juga bisa dengan spek. Oke, lanjut. Ini murbe ya, murbe atau blackberry. Blackberry ini kalau yang sudah matang seperti ini, ya. Ini nggak cuma buahnya saja yang bisa dimanfaatkan, daunnya ya untuk makan di peternakan ulat sutra ya. Mungkin kalau ada yang pernah melihat ulat sutra, sumber makanannya dari daun pohon murbe ini. Ada yang mau ditanyakan? Contoh mengukur andalan Kabupaten Tegal yaitu Turun Kukusugen. Ini kehidupannya ya. Ini setiap tahun setiap musiman berbuah. Kalau ini kan nggak dirawat ya. Biasanya kalau untuk produksi cara perawatannya yaitu setiap berbuah kalau sudah hijau seperti itu kemudian dibungkus pakai brongsongnya itu menggunakan besek ya yang terbuat dari bambu. Nah kalau seperti ini nggak dibungkus dan dibrongsong itu nanti dokunya itu rasanya asam ya, tekstur kulitnya keras jadi nggak manis. Tapi kalau dibrongsong itu ada bedanya, nanti kulitnya jadi tipis dan kemudian rasanya manis ya. Untuk brongsongnya itu santan brongsong itu 3.000, misalnya berapa kali dahan, berapa kali jomon, bayangkan berapa ratus ribu ini hasil panennya. Maka ada yang bertanyakan? Nah ini ada jambu citra yang dapat buah ya, ada belimbing ya, itu jambu citra yang warna putih ya. Terus ini buah naga. Oke, ada yang bertanyakan? Madu ini masih muda, warnanya hijau. Kalau sudah tua warnanya kuning kecoklatan ya. Biasanya madu yang di pasaran kan warnanya besar ya. Kalau ini labu madu jadi agak kecil ya. Nah ini yang hampir pasang ini hampir. Oke, lanjut. Ini ada ini ada contoh budidaya hidroponik ya, atau cara bercocok tanam menggunakan media air. Keunggulan dari menanam dengan hidroponik itu ya, bibit sayurannya hasilnya itu lebih jenis, lebih sehat karena tidak tercemar hama dari tanah ya, atau dengan menggunakan teknologi, karena ini menggunakan nutrisi makanan dari air ya, menggunakan bemik ya. Ini contohnya seperti ini. Fungsi dari kain flanel ini untuk mendistribusikan sumber makanannya ya. Jadi nanti akarnya itu nempel ke kain flanel ya, kain flanelnya mendistribusikan airnya, makanannya ke dalam ini yang di dalam ini yang warna ini. Ini tubuhkan untuk tanamannya supaya tidak roboh ya. Ini namanya rockwool ya. Rockwool yaitu sejenis apa namanya, gasbul yang dipadatkan kemudian diiris, dipotong-potong sesuai kebutuhan untuk menanam bibit ya. Ini usia sekitar 10 hari ya, yang ini 10 hari. Untuk tanamannya ini jenisnya sawi ya, sawi ya. Ini usia 10 hari, ini udah 15 hari. Biasanya sudah dipanen itu usia sekitar 22 hari ya. Lebih cepat dari ditanam di tanah ya, lebih aman ya, bebas dari hama dan penyakit. Kalau ditanamkan rawan, kita harus banyak-banyak memupuk dan menggunakan pestisida. Tapi kalau menggunakan hidroponik, tanamannya itu lebih sehat dan higienis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sambung kocok. Batang atas namanya entras ya. Cuma ini gagal. Nah, ini gagal. Jadi kenapa gagal? Terlihat dari ini mati. Ini kering ya. Kalau kering ini ada gagal. Ada yang tumbuh itu yang di bawah lagi.
Jadi batang bawah itu dari biji, batang yang atas ini entasnya itu dari pohon yang sudah berbuah. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat tanaman cepat berbuah. Kalau kita menggunakan biji itu kan membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 tahun baru bisa berbuah ya. Tapi kalau menggunakan teknik sambung busuk ini maksimal 3 atau 5 tahun sudah berbuah, tergantung kita pemupukannya atau merawatnya. Oke, ada yang bertanyakan? Di cangkok, ya. Kelebihan dari cangkok itu kualitas buahnya itu hampir sama dengan pohon indukannya, jadi nggak berubah. Tapi kalau tanam dari biji itu biasanya berubah. Misalnya yang tadinya pohon indukannya itu rasanya manis, kalau ditanam dari biji bisa kualitasnya berubah, mungkin jadi asam atau mungkin jadi kecil. Tapi kalau menggunakan cangkok, rasa dan kualitasnya itu hampir sama dengan pohon indukannya. Iya. Nah, ini cangkok. Nah, ini usia sekitar 1 bulan sudah keluar akarnya ya. Nanti bisa dipanen kurang lebih 2 bulan. Menunggu akarnya itu berwarna merah kehitam-hitaman. Kalau ini warna masih seperti ini, masih rawan patah, bisa misalnya kita panen. Kalau gagal gimana? Ya? Kalau gagal, kalau cangkok anti gagal ya. Pasti bisa keluar akar. Tapi kita ke gudang kasihan alat-alat mesin berkatu. Selamat datang di gudang Kasintan. Di sini kita akan belajar mengenali beberapa alat pertanian yang ada di Taman Teknologi Pertanian. Yang pertama ini ada namanya bedul. Ya. Bedul ini untuk menanam padi. Ya, jadi ini alat untuk menanam padi yang modern. Nanti setelah padi disemai, nanti dimasukkan ke sini. Nanti sekali ada 2 baring, ya. Namanya bedul nanti satu orang memperkenalkan. Ada yang lebih modern lagi. Ini namanya transplanter. Ini juga sama, alat tanam padi modern. Biasanya kan alat tanam padi itu ada yang manual, ada yang modern ya. Biasanya kan kalau yang manual itu kan yang tanam ibu-ibu gitu kan ya. Karena ini alat tanam padi. Biasanya kan ibu-ibu gitu kan, tanam mundur gitu kan. Kalau ini biasanya kalau yang bapak-bapak ini biasanya kalau itu yang tanam padi manual itu ibu-ibu, ini biasanya yang memoperasionalkan bapak-bapak. Namanya transplanter, ini alat tanam padi modern. Dan setelah yang nanti padi di sini, ini kita bisa makarin, tanamnya sudah dua. Biasanya satu orang memperkenalkannya. Biasanya kan kalau yang manual itu ibu, sama ini biasanya yang anak bapak-bapak. Ya, kita geser lagi sebelah sini. Ini namanya alat pengikis jagung atau mocel gitu lah, atau mocel jagung atau biasanya kan setelah jagung dipanen itu kan harus dipisahkan antara biji jagung dan bubur jagung gitu kan ya. Ini alat untuk memocel jagung atau memikir jagung. Biasanya kan kalau yang manual itu kan pakai tangan gitu kan ya, satu-satu. Kalau pakai tangan kan itu lama ya. Kalau nanti kaki tangannya kalau menggunakan alat ini 1 karung, 2 karung, 3 karung, berkarung-karung ini bisa langsung dimasukkan ke sini ya. Nanti keluar sudah terpisah antara biji jagung dan bubur jagungnya. Jadi lebih praktis, lebih cepat dalam pekerjaan ya. Membantu petani, masalah petani. Nah, kalau ini namanya emposan tikus. Jadi bukan tembakan ya, mirip tembakan, tapi ini bukan tembakan. Ini namanya emposan tikus. Fungsinya untuk membasmi hama tikus yang ada di sawah. Caranya bagaimana? Nanti dikasih belerang, setelah belerang dipasang nanti kan keluar asap. Nanti ini ada semacam kayak baling-baling, ini untuk meniup. Jadi yang keluar itu asap ya. Ya, setelah asap keluar nanti dimasukkan ke lubang-lubang tikus yang ada di sawah. Tuh, ini emposan tikus untuk membasmi hama tikus. Lalu ini namanya alat penanam jagung. Kalau di sebelah sana tadi ada alat tanam padi. Ini alat untuk penanam jagung ya, alat tanam jagung sederhana. Biasanya nanti setelah lahan disiapkan, nanti biji jagung disiapkan nanti ditaruh di sini. Nah, ini kan nanti ditaruh biji jagung. Setelah lahan siap, biji jagung sudah siap tanam, nanti tinggal dipanja ini. Nah, panja namanya. Nah, nanti setelah itu nanti keluar sendiri ini. Nanti ini membuka keluar sendiri biji jagungnya. Setelah jagung taruh sini, keluar dari sana, nanti tanam sendiri. Jadi kita hanya perlu memanja gitu kan ya, setelah lahan disiapkan. Kita geser lagi sebelah sini. Ada yang pernah lihat alat ini? Pernah, itu sih.
Ada yang tahu fungsinya? Ini fungsinya untuk memanen padi. Ya kalau sebelah sana tadi untuk menanam padi, ini diperuntukkan untuk memanen padi. Ya biasanya kan kalau kalian pernah lihat alat panen padi secara manual itu kan biasanya menggunakan arit gitu kan atau sapit. Setelah di satu-satu pakai sapit, nanti harus dipisahkan antara padi dan batangnya. Kalau menggunakan alat ini lebih praktis. Nah nanti sekali panen nanti sudah terpisah antara padi dan batangnya, jadi sudah bersih, lebih praktis, lebih cepat. Namanya combine. Kita geser lagi sebelah sini. Ini namanya kultivator atau traktor mini ya. Biasanya kan traktor ada 3 macam, ada berbagai macam, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah ini yang kecil. Biasanya kalau yang besar itu kan untuk itu ya pengolahan tanah untuk biasanya debu biasanya itu ya kalau yang besar. Nah kalau ini yang kecil ini diperuntukkan untuk mengolah tanah menanam sayuran, biasanya banyak digunakan di pegunungan. Nah itu untuk menanam cabai, sawi dan berbagai macam. Ya namanya kultivator traktor ini. Kita geser lagi seperti ini. Ini namanya resmin, ya. Resmin atau alat untuk mengupas padi. Biasanya kan kalau padi sudah kering kan harus dikupas dulu ya, harus dikupas supaya menjadi beras, supaya terpisah antara kulit dan berasnya. Nanti caranya kan setelah padi kering dimasukkan ke alat yang pertama. Nah nanti setelah keluar sekitar pengupasan 50% dimasukkan lagi ke alat yang kedua. Nah setelah dimasukkan ke alat yang kedua nanti keluar lagi pengupasan sekitar 75%. Nah setelah keluar dimasukkan ke alat yang ketiga. Nah nanti alat yang ketiga ini pengupasan 100% ya. Nanti biasanya kan kulit-kulit atau kotoran-kotoran dari padi itu biasanya jadi itu apa ya, buat bahan ayam dan dedap biasanya. Nah biasanya dedap buat bahan ayam atau buat bahan bebek bisa ya. Nah itu lagi begini. Ini namanya alat vakum ya, biasanya diperuntukkan untuk membuat keripik ya. Biasanya ini bisa untuk keripik apa ya, keripik pisang bisa, keripik budin ya atau ketela, biasanya boleh juga bisa. Nanti ini bisa sistem goreng tanpa minyak, jadi lebih sehat ya. Alat vakum. Kita lihat lagi sebelah sini, ini namanya alat vakum snack atau alat pembungkus makanan. Bisa snack apa saja bisa. Nanti kan setelah snack dimasukkan nanti ada ukurannya, mau dibungkus berapa gram, sebenarnya untuk pepaya yang bawah itu namanya tanamannya tanaman paneni ya. Tanaman panen yang membuat aroma vanila. Ini ada yang pernah minum vanila, terbuatnya aromanya dari ini. Ini contoh pohonnya dan ini contoh buahnya. Nah, ini contoh buahnya. Buahnya itu untuk 1 kilo kering itu harganya dari 3 juta sampai 5 juta. Ya. Untuk yang basah itu dari 400 sampai 800 ribu yang basah. Tapi kalau yang kering itu dari 3 juta sampai 5 juta. Makanya ini tanaman mahal ya. Ini biasa tumbuh itu di daerah NDPR 500 lebih, itu daerah dingin ya. Contohnya harusnya itu kan ini tumbuhnya di daerah Tuan dan sekitarnya. Tapi dicoba ini dia tumbuh ya. Kita buat yaitu menggunakan naungan amanet ya. Karena ini biasanya hidup di daerah iklimnya yang dingin. Ini dicoba di iklim yang sedang panas juga bisa tumbuh menggunakan paranet. Kalau tidak menggunakan paranet nanti hasilnya seperti ini. Contohnya ini, contoh yang ini masih muda ya, cuma pertumbuhannya kurang sehat. Gimana mengarep? Yo dong. Bisa dibeli di toko-toko pertanian terdekat. Terus kedua, kita siapkan sate tebu. Sate tebu biasa kita beli di pabrik-pabrik gula. Berhubung sekarang kita ada kesenjangan,
kita bisa menggunakan gula Jawa, gula putih, gula pasir bisa. Dan setelah itu kita siapkan bahannya, yaitu toko daun-daunan. Itu apa? Cilik ya. Kita siapkan daun kering. Apa sih? Ya, setelah ini bisa dibantu, Dek. Ayo, bantu, ya, bantu. Dek, bantu, Dek. Ini tolong mengambilkan air. Ya, di mau paling ada topik. Di mau paling. Liter air, kita masukkan P4, perbandingannya yaitu ini kalau ini ada 3 mili. Kalau nggak percaya, silahkan dites menggunakan itu apa? Ya, ada milinya kan? Jadi dengan campuran berarti 30 mili. Ininya 30 mili ya. Ini satu tutupkan 2 1. Oke. Berarti berapa? 3 kali. Tempe susunya apa? 20 mili. Berarti berapa? 2. Ya, bentar. Mana? Apa sih lurus? Nah, setelah itu kita aduk. Bilang dia bilang nakatan ya pengen. Oh iya, sudah ko. Tapi ko video apa nih? Kecil satu re. Tadi deh. Ano ka dun bahasan ko no? Ako dun pasah. Iya. Nah, ini sekarang bantu lagi. Ini kita basahin, ya kita basahin tapi jangan terlalu basah, lembab aja, lembab. Kalau di sini ada mesin cacahnya, tapi mesin cacahnya kalau untuk ini tidak berfungsi dengan baik. Menggunakan harusnya yang keras kalau mesin cacah di sini ya. Kalau di sekolahan ada mungkin punya mesin cacah, itu lebih baik cacah dulu, biar untuk mempercepat penyuraiannya. Ini penyemprotannya jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah. Iya Pak Andri. Nopal. Kenapa sih? Ini wis panas semua. Iya sih wajib di video. Lagi pacara yakin Kalau ada sambalnya lagi, kita timbal lagi di atasnya. Tinggi 20 cm lagi. Tinggiannya ya.
Lanjutin Pak. Mak, traktir di koperasi. Bisi Pak akhir. Panasnya. Gimana Pak? Ya tempat itu berarti kayak di ruangan, kayak di bawah, di penjuru. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ini mau pensiun. Iya. Gimana prosesnya? Berapa lama jadinya? Nggak mau tanya itu? Gimana prosesnya? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Nah ini, jadi proses biasanya kalau ada mesin gilingnya, sebelumnya kita giling dulu, baru kita tadi. Kita masukkan, biasanya 21 hari insya Allah udah jadi. Ya Pak, Sabirah. Kalau tidak dicaca seperti ini, biasanya itu 1,5 bulan. Nyampe Manis, ya jagung manis 2 kilo yang masih bertongkol, tahu ya? Iya yang masih utuh ya. 2 kilo ya, 2 kilo yang masih utuh, yang masih bertongkol ya. Terus ada lagi yaitu gula pasir sebanyak 300 gram ya. Tadi sudah ada yang foto resep, oke ya. Nah di situ diperhatikan, nah itu 300 gram ya. Terus ada 1 kaleng susu creamer ya, susu creamer, bukan susu kental manis. Kalau dari Nestle yaitu Carnation, tapi kalau dari Bendera yaitu Omela. Jadi bukan susu kental manis, jadi memakainya creamernya. Terus ada lagi yaitu telur. Nah, telur ini fungsinya yaitu untuk melembutkan tekstur es krim. Ya, jadi telur ini bisa digunakan untuk melembutkan tekstur es krim. Terus ada lagi yaitu santan ya, santan kara 65 ml, berarti paling kecil, kemasan paling kecil. Terus ada lagi yaitu vanili. Nah tadi adik-adik sudah lihat ya tanaman vanili ya. Iya, nah ini buahnya, buah dari vanili yang diserbukkan. Nah ini fungsinya yaitu untuk menghilangkan bau amis, karena tadi ada telur ayamnya. Telur ayam kan bau amis ya. Nah, biar es krimnya tidak bau amis, dikasih dengan vanili. Nah, ini yang tadi adik-adik lihat tanamannya yang di belakang itu, tanamannya yang di belakang, dan ini buahnya yang sudah jadi ya. Terus ada lagi yaitu SP. Nah, ini kita menggunakan SP sebanyak 1 sendok makan. Nah, sebelum SP ini digunakan harus dimasak terlebih dahulu. Kenapa? Karena proses es itu lewatnya melalui pendinginan atau pakai freezer. Nah, kalau kita membuat dulu, mungkin ya dari adik-adik cewek ini ya pasti pernah ya bantu bikin dulu ya sama ke ibunya ya, itu memakainya SP ya. Tapi karena bolu atau kik itu prosesnya langsung api, jadi tidak dietim terlebih dahulu. Kenapa harus dietim? Biar bakterinya mati ya. Terus ada lagi yaitu garam. Nah ini kita memakai garam setengah sendok teh ya. Terus nah ini ada air 1 liter atau 1000 ml untuk mengejus jagung ya.
Iya. Nah, untuk tahap pertama yaitu kita akan membuat bubur jagungnya terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat bubur jagung, jagung itu harus disisir terlebih dahulu dan harus di blender. Ya, berarti saya minta bantuan dari kelompok 1 kelompok 2 maju ke depan. Bukan sisir rambut ya, berarti dipipil ya. Pertama Mbak, masukkan ke dalam blender setengah. Nah, separohnya saja. Iya. Ya, satunya blender, satunya nanti nyaring. Nanti Mbak ini yang nyaring ya. Nah, sebelah sini. Iya. Nah, ini masukkan telur, Mbak, masukkan telur dulu. Oh, nanti. Iya. Ini tadi ya, pertama masukkan jagung yang sudah dipipil, terus air, dan yang ketiga adalah telur. Telurnya dimasukkan. Iya. Nah, ini karena kita yang ambilnya itu yang diambil yaitu sari jagungnya. Berarti ampasnya harus dipisahkan ya. Setelah halus, lalu disaring. Karena yang diambil hanya sari jagungnya saja. Iya kayak nyengir kayak cengir. Kayak belum. Tekan kancam. Tekan kancam. Ya NKTS aja wis. Kelompok 41, kelompok 31, kelompok 41, yuk. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu. Ganti dengan kelompok 3 dan 4. Iya. Udah Mbak, nggak apa-apa. Iya. Nah, untuk kelompok 1 dan 4 ini ya. Nah, masukkan. Nah, ini dimasukkan ke ini.
jagung. Nah, pertama yaitu Mbak masukkan ke dalam panci. Nah, iya, sama ini ya Mbak. Ya, pertama masukkan gula pasir semuanya ya. Iya, masukkan semuanya. Terus, nah satunya lagi yaitu santan dimasukkan. Ya, terus itu vanili Mbak, masukkan semuanya. Masukkan vanilinya. Dan yang kedua ini Mbak, masukkan setengah sendok teh, setengah sendok teh. Setengah, iya. Diaduk-aduk Mbak. Iya, diaduk-aduk terlebih dahulu. Nah, setelah diaduk-aduk lalu kita masak. Nah, taruh di atas kompor Mbak. Iya. Taruh di atas kompor. Diaduk-aduk sampai mendidih, sampai meletup-letup ya. Saya minta bantuan dari cowok deh ya. Iya, dari kelompok 1 cowok, kelompok 4 cowok, satu-satu. Yuk cowok, yuk, ada yang ikut pramuka kan? Ayo, mana keberanianmu aja. Tuh udah, ayo ke sini, ayo sini Mas. Nah, biar aduk-aduk sampai mendidih ya. Di sini Mas. Nah, iya satunya di sini. Lalu masukkan susu. Ya, semuanya iya. Mas, ini Mas. Nanti Masnya yang mixer deh. Iya. Masukkan susu 1 kaleng. Yang kedua, masukkan air 1 gelas, air yang masak. Ya. Lalu, nah ini masukkan SP setengah sendok makan. Masukkan Mas. Iya. Mas di situ juga nggak apa. Lalu, nah ketok. Nah, yang Mas satunya mixer. Ya, ini di mixer. Ya. Iya, di mixer. Mbak Len ambil yang sudah beku. Iya, 1 aja. Iya. Nah ini di mixer sampai tercampur. Kurang lebih 1 menit. Berarti kalau kulkas itu paling atas ya untuk bikin es. Taruh ke dalam freezer sampai beku. Setelah beku dikeluarkan. Nah ini yang sudah beku ya. Nah iya. Biar hasilnya lebih banyak, lebih lembut. Lalu kita mixer kembali selama 30 menit. Nah sebelum di mixer dikerok dulu, tahu ya? Setelah dikerok ya, taruh di dalam sini, dalam baskom. Lalu dikasih SP setengah sendok makan. Terus di mixer selama